Selamat datang di pertemuan ke-11 mata kuliah fotografi aplikatif. Hari ini kita tidak hanya belajar memencet tombol rana, tetapi belajar bagaimana menjadi mata yang mengabadikan sejarah. Kita akan membedah tuntas seni fotografi event dan dokumentasi, tentang bagaimana teknik profesional bertemu dengan ketajaman insting jurnalistik untuk menangkap momen yang takkan terulang dua kali. Mari kita perhatikan kasus yang sering terjadi di lapangan. Pada pukul 12 siang, posisi matahari tepat berada di atas kepala subjek. Cahaya yang jatuh langsung ini menciptakan bayangan tajam di bawah mata dan hidung, yang membuat wajah terlihat tidak proporsional dan teksturnya tampak kasar. Masalah utamanya bukan pada alat, tapi karena mahasiswa belum mengatur posisi subjek terhadap arah datangnya cahaya. Langkah perbaikannya sebenarnya cukup sederhana. Pertama, kita pindahkan subjek ke area yang lebih teduh atau terlindung dari cahaya langsung. Kita juga bisa memanfaatkan karakter lingkungan, seperti menggunakan pantulan cahaya dari dinding gedung yang terang, agar wajah subjek mendapatkan cahaya yang lebih lembut. Dengan teknik ini, kulit terlihat lebih halus, ekspresi lebih natural, dan kualitas foto meningkat secara dramatis tanpa perlu mengubah pengaturan kamera. Kesimpulannya, pencahayaan adalah pilar utama yang menentukan kualitas foto potret, bahkan lebih penting daripada kecanggihan kamera itu sendiri. Kita harus ingat bahwa kunci sukses sebuah karya terletak pada pemahaman arah cahaya dan keberanian kita mengatur posisi subjek. Mari kita mulai peka terhadap cahaya di sekitar kita. Mari kita beralih ke studi kasus pertama mengenai Festival Budaya Kesenian Bali. Ini adalah acara tahunan yang merayakan kekayaan seni tari, musik, hingga seni rupa. Festival ini bukan sekadar perayaan, melainkan momen ideal bagi kita untuk menggabungkan dokumentasi budaya dengan storytelling visual yang kuat. Keunikan festival ini adalah rentang waktunya yang berlangsung dari pagi hingga malam hari. Hal ini memberikan tantangan sekaligus peluang bagi fotografer untuk menangkap kekayaan budaya Indonesia dalam berbagai suasana dan kondisi pencahayaan yang berbeda-beda di setiap pertunjukannya. Melalui studi kasus ini, kita akan belajar bagaimana menangkap esensi budaya yang dinamis di bawah perubahan cahaya alami maupun buatan agar cerita di balik lensa tersampaikan dengan baik. Saran tambahan, gunakan nada bicara yang antusias namun tetap tenang untuk membangun suasana apresiasi budaya di dalam kelas. Dalam Festival Bali, kita sering berhadapan dengan pertunjukan luar ruangan. Di sini, kita harus cerdik memanfaatkan cahaya matahari untuk menciptakan suasana hangat. Jika memungkinkan, bidiklah saat golden hour di sore hari untuk mendapatkan sentuhan magis dengan cahaya lembut dan warna yang kaya. Memasuki malam hari, tantangannya berubah menjadi penggunaan lampu sorot panggung. Di sini, kita perlu menyesuaikan ISO dan shutter speed dengan presisi untuk menangkap detail pertunjukan. Cahaya buatan ini sangat efektif untuk menciptakan kontras yang kuat dan bayangan yang dramatis pada subjek. Jadi, kunci keberhasilannya adalah adaptasi. Baik itu cahaya alami yang lembut maupun cahaya panggung yang kontras, keduanya harus dikelola agar kualitas gambar tetap terjaga. Selain faktor pencahayaan, kita harus memahami prinsip komposisi untuk menghidupkan suasana event. Pertama, kita gunakan aturan sepertiga dengan menempatkan subjek utama, seperti penari, tepat di titik-titik persimpangan agar gambar terlihat lebih menarik dan seimbang secara visual. Selanjutnya, perhatikan garis-garis di sekitar panggung. Kita bisa memanfaatkan leading lines dari garis batas atau ornamen panggung untuk mengarahkan pandangan audiens langsung ke arah penari. Teknik ini sangat efektif untuk menciptakan alur visual yang kuat dalam foto kita. Terakhir, jangan lupakan framing natural. Gunakan elemen arsitektur atau dekorasi sebagai bingkai alami untuk menonjolkan subjek sekaligus memperkuat konteks budaya pada foto tersebut. Dengan memadukan ketiga prinsip ini, foto yang kita hasilkan bukan sekadar dokumentasi, melainkan sebuah cerita yang bermakna. Tantangan utama dalam menangkap gerakan tari yang cepat adalah menjaga ketajaman gambar. Langkah pertama yang harus kita ambil adalah menggunakan kecepatan rana atau shutter speed yang sangat cepat, setidaknya 1/500 detik atau lebih. Teknik ini krusial untuk membekukan detail kostum yang bergerak dan memastikan hasil foto tetap tajam, meskipun subjek bergerak sangat dinamis. Selanjutnya, kita perlu memanfaatkan fitur pemotretan beruntun atau continuous shooting mode. Dengan menggunakan mode burst ini, kita dapat mengambil serangkaian foto dalam waktu yang sangat singkat. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi kita sebagai fotografer untuk memilih satu momen yang paling sempurna dari sekian banyak sekuens gerakan yang kompleks. Langkah terakhir yang tidak kalah penting adalah kemampuan kita dalam mengantisipasi momen. Dengan memahami alur pertunjukan, kita bisa bersiap menangkap ekspresi dan puncak gerakan yang paling bermakna. Jadi, kombinasi antara pengaturan teknis yang tepat dan insting yang tajam adalah kunci untuk mengabadikan momen yang spontan. Hasil akhir dari karya fotografi ini memiliki dampak yang luas.
Secara digital, foto-foto ini dipublikasikan melalui media sosial, seperti Instagram dan Facebook untuk menjangkau audiens global. Selain itu, karya ini juga ditampilkan dalam majalah budaya dan pariwisata sebagai sarana promosi destinasi yang efektif. Tidak berhenti di media cetak, karya-karya terbaik juga dipamerkan dalam pameran seni guna meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kekayaan budaya Indonesia. Di sini, fotografi naik kelas dari sekadar hobi menjadi sebuah karya seni yang dihargai secara formal. Pada akhirnya, dokumentasi visual ini berfungsi sebagai alat promosi yang kuat untuk menarik lebih banyak pengunjung di tahun-tahun mendatang. Fotografi yang tepat terbukti mampu meningkatkan kesadaran dunia akan identitas budaya kita yang luar biasa.